Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Nomor 7, saya selesaikan 7 poin, Dave. Segera berdoa, setiap tanda-tanda muncul masalah, berdoa. Menghabiskan waktu pribadi dengan Allah adalah salah satu hal yang saudara bisa lakukan yang membawa perlindungan dalam hidup sehingga setan tak bisa menerobos masuk. Ini saya tidak bicara tentang habiskan waktu di gereja. Saya bicara tentang waktumu dengannya. Sediakan waktu, jadikan ini utama dalam hidup. Sedapat mungkin, saya tak tahu bagaimana saudara menjalani hidup, apa yang saudara suka atau tak suka, tapi bagiku, saya akan bangun pagi-pagi dan mulai habiskan waktu bersama Allah. Jika tidak, saudara tak akan sukai diriku sepanjang hari. Kopi dan Yesus, wow. Sungguh menyenangkan. Tommy Barnett berkata, puji Tuhan ada kafein hingga pengurapan mulai bekerja. Dan saudara tahu begitu banyak orang berpikir mereka tak tahu harus bagaimana selama saat teduh. Kupikir tidak masalah apa yang saudara lakukan. Sungguh tidak, maksudku. Kupikir yang penting adalah saudara. Saudara utamakan dia di waktumu. Saya tak mau mulai hari ini Tuhan tanpa berbicara padamu. Dan jika itu hanya 5 menit, pastikanlah dirimu tidak keluar dari rumah tanpa bicara pada Allah. Amin. Tolong jangan acuhkan Allah sampai saudara punya masalah dan lalu lari kepadanya meminta menyelesaikan masalahmu. Ada banyak hal-hal indah yang terjadi saat saudara habiskan waktu dengannya. Salah satu yang dikatakan Mazmur 31 adalah saudara terlindung terhadap perbantahan lidah. Dengan kata lain, saudara terlindungi dari orang-orang yang bergosip dan menjelek-jelekan saudara. Dan saya senang ayat ini karena saya suka bahwa kenyataannya saudara tak bisa ada di mata publik seperti saya dan tidak dibicarakan orang. Saya tak peduli yang dilakukan tapi tak semua orang suka. Mazmur 31 ayat 20, engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang, engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Siapa di sini yang ingin kepastian itu? Tak masalah membicarakanku. Ini tak masalah karena Allah ada di sisiku dan Dia akan membereskannya. Lihat. Dalam Mazmur 33 ayat 13 sampai 50, Keluaran pasal 33 ayat 13 sampai 15. Musa berkata, jika kau berkenan padaku, ajariku jalan-jalanmu. Saya senang ya tidak minta mobil baru atau unta baru, apapun yang sedang populer. Ia katakan, jika kau mengasihiku, ajariku jalan-jalanmu. Maksudku betapa sebuah pernyataan dewasa. Jika kau mengasihiku, ajariku bertindak seperti dirimu. Kupikir terkadang doa kita sering salah, kita mendoakan banyak hal salah. Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan segalanya akan ditambahkan. Kita tak perlu mencari banyak barang, maksudku tak ada yang salah dengan meminta Allah sesuatu yang kau ingin, tapi saudara tak perlu memohonkannya sepanjang hidup saudara. Kembalilah ke hal-hal yang sungguh akan buat perubahan. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan yang diinginkan hatimu. Jika aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Allah menjawab, aku hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu.
Saya tidak tertarik datang ke sini malam ini kecuali Allah hadir. Jadi kulakukan segala yang kutahu sebagai manusia untuk memastikan Ia menyertai diriku sebelum saya muncul di sini. Amin. Saya selalu katakan saya tak lakukan hal luar biasa, hanya bicara. Jadi saya pasti diurapi oleh Allah. Ini semua tak akan berhasil. Saya bukan seorang penghibur, ini semua tak akan berhasil jika bukan karena urapan Allah. Dan satu-satunya cara adalah menghabiskan waktu dengan Allah. Untuk apa saudara habiskan waktu menunjukkan yang penting bagimu? Tapi saya yakin saudara tahu bahwa iblis akan berdiri di kepalanya berusaha mengganggu saudara. Terjadi padaku juga, dan ini menggusarkanku rasanya. Tapi Allah mengerti semua ini juga. Yesus selalu ambil waktu biasa untuk berdoa. Efesus 6 ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, dikuatkan melalui persatuan saudara yang artinya kesatuan dengannya. Di dalam kekuatan kuasanya, kekuatan yang mungkin diberikan tanpa batas. Yesus pergi ke gunung untuk berdoa, Ia bangun pagi-pagi sekali dan berdoa, Ia berdoa semalaman. Dan doa adalah bicara pada Allah, jangan jadi terlalu rohani karenanya saudara tak perlu menggunakan suara berbeda saat saudara berdoa. Oh Allah yang kudus, aku tahu bahwa Engkau mengasihiku Allah. Jadilah diri sendiri dan bicara pada Allah, jujurlah dengannya. Saya buat renungan, entah apakah bukunya sudah keluar atau belum. Yang tentang Mazmur sudah belum keluar, bukan? Sepertinya belum. Saya buat renungan dari Mazmur yang akan dirilis di akhir tahun, mungkin, entahlah. Dan hal yang sungguh memberkatiku saat saya menyisiri Mazmur adalah betapa jujurnya Daud dengan Allah tentang perasaannya. Saudara bisa ceritakan perasaanmu. Tak mengapa, ceritakanlah kepadanya, juga ceritakan padanya yang kau percaya. Dan inilah yang saudara temukan di Mazmur, maksudku kedengarannya Daud seperti, saya tak suka ini, tak suka itu, dan jangan, kapan kau akan menyelamatkanku, dan saya tak mengerti, tapi Ia selalu tambahkan tapi di sana, aku akan percaya padamu karena engkau setia padaku. Ayo. Bisa kuberitahu sesuatu, tak ada yang lebih baik untuk dilakukan dalam hidup selain memberi yang kubicarakan di sini sebuah kesempatan. Jika saudara belum menerima Kristus sebagai juru selamat, mohon jangan tinggalkan tempat ini. Tanpa mengizinkannya, tanpa menyerahkan hidupmu kepadanya, saudara tak sedang berbuat benar dengan menjalani hidup semaumu. Beberapa orang berpikir jika mereka ingin jadi Kristen, mereka tak akan pernah bersenang-senang lagi. Oh Tuhan, tolong kami. Maksudku, apakah enak saat mabuk? Saya alami mabuk saat konferensi di minggu pagi. Selalu demikian. Tapi saya lebih memilih alami sakit kepala, rasa mabuk. Karena melakukan hal seperti ini, saya lebih baik kelelahan melakukan ini daripada hal lain. Amin. Alkitab berkata jika habiskan waktu dalam hadiratnya ada kepenuhan sukacita. Ada kesegaran dalam hadirat Allah. Kekuatan kita dibarui saat kita habiskan waktu dengan Allah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kata Yesus, jika engkau lelah dan penuh beban, datanglah kepadaku. Hal pertama bagi saudara saat lelah dan penuh beban,
Datangi dia. Mazmur 91 ayat 1 Amplified. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Duduk dalam artian tinggal bertahan, bukan sesekali berkunjung. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan berdiam dan duduk di bawah kepak sayap yang maha kuasa, yang kekuatannya tidak dapat dihadapi musuh. Kemenangan pribadi terhadap masalah pribadi datang dengan menghabiskan waktu dengan Allah. Saya suka itu, saya tak pernah katakan itu sebelumnya. Waktu pribadi dengan Allah yang diperlukan untuk selesaikan masalah. Baik jika saudara ke gereja, saya senang saudara menonton programku. Semua ini adalah baik, tapi ku beritahu kebenarannya, seingin apapun diriku agar orang menonton programku. Jika saudara punya pilihan antara menontonku 30 menit atau habiskan 30 menit dengan Allah, lebih baik habiskan waktu dengannya. Amin. Nah, saudara bisa sediakan waktu untukku. Mungkin saudara sisihkan 1 jam. Dan saudara menonton programku, lalu saudara dan Allah bisa sedikit belajar Alkitab dan membahas yang kukhotbahkan. Ukuran berpikir dan belajar yang saudara berikan pada kebenaran yang saudara dengar adalah ukuran yang akan kembali padamu lagi. Saat berhenti duduk di kursi gereja, berharap ada yang berbuat bagi saudara. Jika saudara sungguh ingin mendapat sesuatu dari ini, tuliskan beberapa hal ini atau pesan pengajaran dari seri ini. Dan lihat semua ayat ini di dalam Alkitab, baca semua dan pelajari semua. Saudara tahu, baik untuk sedikit memberikan usaha. Wah, ini ada ayat yang bagus, lalu kita akan masuk ke nomor 3. Mazmur 53 ayat 2, Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari, menanti-nantikan dan sangat memerlukan Allah. Wah. Siapa di bawah yang sangat menantikan diriku? Sudah lama sekali Allah memberitahuku, jika kau sadari Joyce, kau selalu hampir putus asa. Karena begitu banyak orang akan lari pada Allah saat mereka pikir mereka hadapi masalah berat, tapi sejujurnya kita hampir putus asa, menyedihkan sesuatu. Malang dan menyedihkan. Itulah sebuah kata baru, menyedihkan. Kita akan tambahkan ini ke kamus. Kita ini sungguh kacau tanpa Allah. Maksudku, kita tak bisa habiskan 1 hari dan berbuat benar jika kita tak di dalam hadirat Allah dan tak berbicara dengannya dan bertanya, tolong Tuhan, tolong aku. Tolong aku. Aku tak akan mampu tanpa Engkau. Pasti Ia senang mendengarnya, Tuhan, aku butuh Engkau. 20 kali sehari bisikan padanya, kukasihi Engkau. Kukasihi Engkau Tuhan. Nomor 3, kalahkan iblis dengan perkataan. Saya tak perlu banyak membahas hal ini, saudara tahu bahwa ada kuasa dalam perkataan. Kupikir kita tahu, tapi kita masih belum tahu betapa dalamnya. Kita perlu tahu ini jika kita tak akan mau katakan hal-hal bodoh yang kita pernah katakan. Tapi sebelum membahas perkataan, saudara perlu lakukan sesuatu dengan pikiran. Karena pikiran berubah jadi perkataan, dan semua ini akan jadi tindakan. Jadi pikiran harus diperbaharui. Jika kita ingin jadi yang Allah kehendaki dan miliki apa yang ingin beri bagi kita harus belajar berpikir dengan cara pikir Allah. Semua orang selalu membutuhkan pesan tentang mulut dan pikiran. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, senjata darah dan daging.
melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Dan dengarkan ini, dan kami, semua katakan kami, menawan segala pikiran dan tujuan dan menaklukkannya kepada ketaatan pada Kristus. Jadi, setiap pikiran kita di saat Roh Kudus membuat kita menyadarinya, terkadang kita tak memikirkannya dan bahkan kita tak menyadarinya. Tapi Roh Kudus akan membuat kita sadar banyak hal jika kita bertanya. Di saat Ia membuat saudara sadar jika itu tidak sesuai dengan firman, maka berhenti memikirkannya. Beberapa orang berpikir mereka tak bisa menguasai pikiran. Kupikirkan ini juga. Kau pikir apa yang muncul di kepala? Tapi saya menemukan jika saya tak mau memikirkan hal bodoh, saya bisa pikirkan yang baik. Hidup dan mati dikuasai lidah. Kuasa kehidupan dan kematian. Pikirkanlah ini, saya punya kuasa membuatmu bahagia atau membuatmu sedih. Saya punya kuasa membangun atau hancurkan saudara. Hanya dengan perkataan. Dan wah, hari ini ada banyak perkataan bertubi-tubi di mana-mana di media sosial. Dan sungguh, jangan habiskan waktu saudara dengar gosip di media sosial. Ya, kau sudah dengar, kau sudah baca? Tidak. Jangan sedikit pun tertarik. Saya tak mengirim fotoku sedang makan ke orang-orang. Saya tak paham mengapa semua orang ingin foto dari semua hal yang kita lakukan. Maksudku seolah kita tinggal di dunia berbeda rasanya. Tentu banyak hal yang sekarang tampak aneh bagi kita karena kita sudah hidup cukup lama, tapi siapa di sini yang setuju bahwa banyak hal menghabiskan begitu banyak waktu di dunia? Berhati-hatilah jangan sampai mencandu hal-hal itu. Yesaya 50 berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku di ayat 4, memberikanku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Kepada orang yang letih lesu, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Wah, jika kita bisa kurangi kecepatan untuk menjadi lebih peka pada apa yang orang-orang sedang alami. Allah ingin memakaimu. Dan pelayanan penghiburan adalah pelayanan penuh kuasa. Begitu banyak orang putus asa dan kebingungan dan alami hal-hal buruk dan mereka hanya perlu tahu ada yang pedulikan mereka perlu seseorang yang mendengar, mereka perlu sedikit pujian. Saudara punya kemampuan membuat orang lebih baik. Saudara tahu orang tak akan selalu ingat perkataanmu, tapi mereka akan selalu ingat rasanya diperlakukan olehmu. Saudara tahu itu? Saya suka itu, mereka mungkin lupa perkataanmu, tapi mereka akan selalu ingat rasanya diperlakukan olehmu. Perlakukan setiap orang seolah mereka orang terpenting di muka bumi. Ingat, Yesus selalu mengindahkan orang lain. Kenalilah firman dan perkatakan firman dan kenalilah firman. Orang Israel mengeluh dan mereka buka pintu bagi iblis. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang sehingga mereka mati di dibagut ular, ada 23.000 orang tepatnya. Dan mereka buka pintu, mereka bisa menguncinya kuat dan tidak izinkan musuh masuk, hanya karena mereka terus-menerus mengeluh. Allah sungguh lelah mendengar keluhan mereka. Dan akan kukatakan dengan senyum lebar, ia lelah mendengarmu mengeluh. Juga saya. Ini adalah salah satu hal yang menakjubkanku tentang seorang wanita di kantor kami yang meninggal karena kanker. Dan semua katakan ini,
Dari segala yang ia sudah lalui, tak satu pun dari kami pernah mendengar satu pun keluhan dari mulutnya. Tak satu pun. Dan saya akan katakan, saya terkesan. Mengeluh, mengeluh, mengeluh. Saya punya buku lain bagi saudara di meja produkku. Kuasa berterima kasih. Berterima kasihlah, ada hal-hal kita, oh Tuhan, ada begitu banyak hal untuk disyukuri. Dan semakin kita penuh syukur, semakin kita tak akan mengeluh. Karena ini akan membuka mata kita terhadap betapa diberkatinya kita serta pengorbanan Allah. Ya, kita punya masalah, saudara punya masalah, tapi ku katakan setiap orang di sini punya lebih banyak berkat dari masalah. Setiap kita punya lebih banyak berkat dari masalah. Dan jika kita fokus pada berkat-berkat, saya bersyukur pada Allah tiap saat untuk kesempatan milikku. Dan ini pekerjaan berat, tapi astaga, saya menaruh hidupku untuk sesuatu yang sungguh berarti. Saya bisa tinggalkan warisan. Taruhlah hidupmu untuk hal-hal yang sungguh berarti. Jika ingin jadi seorang Kristen, jadilah yang sungguh. Saya akan bagikan satu ayat lagi lalu saya akan berhenti untuk malam ini. Tapi besok kita akan bertemu seharian. Pernahkah saudara perhatikan dalam firman di Yesaya dikatakan ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba? Dulu ayat ini akan kulewati saja. Lalu saya lihat di Yohanes pasal 14 ayat 30, sudah dekat waktunya untuk ia pergi ke Yerusalem dan menjalani penderitaannya di dalam taman Getsemani dan di pengadilan dan semua cambukan dan segala hal yang akan ia lalui dan salib, dan ia katakan hal yang sangat menarik pada para murid, katanya, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang, ia tidak berkuasa sedikit pun. Pikirkan hal ini. Ia ada dalam peperangan untuk penebusan seluruh umat manusia. Dan apa katanya? Aku akan tetap diam. Tahu mengapa? Karena saat saudara tersakiti dan ada dalam tekanan, di sanalah saat saudara akan menyatakan hal-hal bodoh. Ya Tuhan, tidakkah kau mengasihiku? Jangan katakan itu. Allah tak pernah berhenti mengasihimu sedikit pun, dan ia tak akan bisa mengasihimu lebih dari kasihnya di saat ini. Kita tidak mendapatkan kasih Allah dengan perbuatan. Kita ingin berbuat baik karena kasihnya. Mari berbuat bagi Allah, mari bersenyum di wajah dan bersuka cita. Mari berhenti mengeluh. Mari berhenti bertindak seolah jika ia tak lakukan 5 hal istimewa bagi kita tiap hari, maka kita tinggalkan dia. Ia dipukuli dan disiksa, namun ia tidak membuka mulutnya. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus agar Engkau mengajar kami menjadi stabil dalam kesulitan. Kami tetap konstan dan ya, ini menyakitkan, sungguh menyakitkan saat melalui masa sulit dan terutama jika memutuskan untuk tetap tutup mulut. Ini menyakitkan, rasanya seperti melepas beban untuk mengeluh pada seseorang, tapi ini tidak baik bagi kami. Bapa, bantu kami mewakili Engkau sesuai dengan kehendak-Mu. Dan akan kukatakan bagi kami semua, kami tetap mengasihi-Mu jikapun Engkau tak lakukan apapun bagi kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Apakah saudara belajar sesuatu malam ini? Ya, ada sekitar 5 poin tertinggal di pelajaran pertama. Apakah saudara mau tahu?
Karena saya akan memulai sesuatu yang baru besok. Ketaatan pribadi ada di nomor 4. Saya tahu saudara akan senang mendengarku berbicara tentang ketaatan. Nomor 5 adalah menangkan perselisihan dengan kasih. Topik favorit untuk kuajarkan mengasihi sesama. Dan mari kukatakan bahwa kasih bukan tentang perasaanmu pada seseorang, namun tentang perlakuanmu. Saya bisa tak suka padamu tapi perlakukanmu baik. Saya bisa tak suka padamu namun mendoakanmu. Dan saya bisa tak suka padamu dan membantumu saat butuh. Amin. Percaya kebaikan orang lain. Ampuni mereka saat mereka sakiti perasaanmu. Jika mereka tak pantas kau ampuni, kau pantas terima damai. Nomor 6. Kenali dirimu dalam Kristus. Pakailah ikat pinggang kebenaran. Nomor 7, saya selesaikan 7 poin, Dave. Segera berdoa. Di setiap saat muncul masalah, berdoa. Amin. Baiklah.